Bapa, ku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Mari lambaikan kedua tangan kita berkata, ku nyanyi haleluya. Sebab hanya bagimu lah pujian ya Tuhan. Engkau hebat, Engkau perkasa ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah, sebab ada Yesus dalam hidup kita. Jangan lagi bimbang, ada janjinya dalam hidup kita. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. There is none like you, O Lord. There is none like you, O Lord. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Mari jemaat sendiri.
Bersama dengan choir, angkat hati kita lebih lagi berkata, ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Jesus, amen, amen. Ajaib perkasa, sekali lagi nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Jelas kau hebat, ajaib perkasa. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau serta. Mari angkat kedua tangan kita selesai. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku minta, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau Tuhanku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi Bapak Ibu, katakan lebih lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat suara Bapak Ibu lebih lagi. Ku nyanyi haleluya. Adakah yang lebih hebat dari Tuhan kita? Dia ajaib, yang perkasa. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Tak usah takut. Amin. Tak usah ku bimbang. Yes. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Yes, amin. Saat ku lemah, Kau kuat. Dan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak-sorak, semua alasannya adalah karena Engkau ya Tuhan. Kau luar biasa. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa di atas sorak-sorai kami pagi ini, mujizat kesembuhan terjadi, pembebasan seutuhnya dialami umatmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit teriak sembuh, karena ada mujizat dalam hadiratnya. Terpujilah namamu. Kami mau bersuka cita, sebab Engkaulah sumber sukacita ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan Surah banyak yang mau bersuka cita lebih lagi, lambaikan tangan saudara, katakan
PRJ boleh sorakan. Bersama saya. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Dua tangannya sama-sama yuk. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita katakan yeay. Sekali lagi, come on, tepuk tangan sama-sama. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang boleh dua tangannya sama-sama diangkat. Kaulah sukacita, kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Selamat yang percaya bahwa sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Katakan amin. Bersama-sama. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on! Kaulah sukacita, Kau beri kekuatan. Mari menari bersama-sama dari sebelah kanan, saudara, come on. Kaulah Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ganti duka cita menjadi sukacita, sebab itulah kekuatan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan mari bersenandung bersama kami sama-sama, saudara, come on. Jemaat, kaulah, come on. Jemaat sendiri katakan. Boleh tepuk tangan atas kepala sama-sama. Sekali lagi bersama choir, come on, katakan sama-sama. Kaulah namanya Tuhan Yesus. Saudara yang mau lompat bersama-sama, yang lompat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Haleluya, haleluya. Semua angkat tangan. Kaulah sukacita, Kau beri kekuatan, haleluya,
akan cinta selamanya. Sorakan katakan amin. Versi tepuk tangannya lebih lagi bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Ini waktunya kami membawa persembahan diakonia kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus menaruh hati yang bersuka cita di hati umat-Mu untuk membawa persembahan ini dengan hati yang bersuka cita. Pakai seluruh persembahan diakonia ini hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang percaya. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Katakan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan hamba-hamba Tuhan melayani seluruh umat Tuhan, dan choir dari Bandung akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami persilakan. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Yeah. I lift my hands in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one.
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2016. Dan Tuhan berikan tema tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Tuhan Yesus akan membebaskan saudara yang miskin, yang tertawan, yang buta, dan yang tertindas. Dan pembebasan ini juga dilakukan melalui kita-kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang diurapi. Kalau ini kita lakukan, akan membuat terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 30-32, bahwa penuaian jiwa terjadi di tengah mujizat dan goncangan yang luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi pada tahun 2016. Selain itu, penuaian jiwa berbicara tentang keselamatan. Karena itu hari-hari ini banyak pengajaran keselamatan yang justru membahayakan bagi keselamatan itu sendiri. Hal ini kita bisa mengerti karena iblis berusaha dengan keras supaya sedikit saja orang yang diselamatkan. Keselamatan berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Karena itu saya meminta saudara untuk lebih banyak membaca perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saya diingatkan melalui Matius 6 ayat 31 sampai 34 tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, atau yang akan kamu pakai. Memang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jika Anda selalu khawatir, Anda tidak akan berbuah. Dan itu akan membahayakan bagi keselamatan Anda. Yang kedua, melalui Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, Tuhan mengingatkan kita untuk memakai pakaian pesta, yaitu kesiapan kita, iman yang benar kepada Tuhan Yesus, dan ketaatan yang terus-menerus, supaya kita tidak dicampakkan ke dalam neraka. Hal yang ketiga, melalui Amsal 4 ayat 23, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sampai akhir hati kita tidak benar, saudara, kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Dan yang keempat, melalui Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29, di situ dikatakan, semua yang bisa digoncang akan Tuhan goncang. Tetapi hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena itu kita sebagai anggota kerajaan Allah, yang pertama, kita harus banyak mengucap syukur. Dan hal yang kedua, kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan yang kelima, sesuai dengan Amsal 3 ayat 9 dan 10, Tuhan mengingatkan kita tentang buah sulung. Saudara, lakukan ini supaya saudara diberkati berlimpah-limpah di masa goncangan ini. Saya berdoa setiap saudara diberkati Tuhan. Setiap saudara mengalami tahun pembebasan seutuhnya. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara.
Oh ralama sikiara lama. Oh ralama lama. Oh ralama. Bapak, tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Biarlah anak-anakmu mengalami. Anak-anakmu mengalami. Terima tahun pembebasan seutuhnya. Dalam nama Yesus. Hurralama sikiara lama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Dari awal kembali Bapak Ibu katakan lebih lagi. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, 'cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Somebody come to worship Him. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Mari angkat tangan kita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kembali Tuhan, Engkau sendiri yang telah menghimpun setiap umat-Mu berkumpul di tempat ini pagi ini, di mana hadirat Allah dicurahkan dan kami rasakan begitu kuat. Dan kami percaya di mana hadirat Allah, di sana ada kemerdekaan, di sana ada pembebasan, di sana ada pemulihan, di sana ada kesembuhan. Dan berkat-berkat Allah dicurahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam hadirat-Mu juga ada tuntunan Tuhan. Setelah kami mendapatkan tuntunan melalui gembala sidang, mari Bapa nyatakan isi hati-Mu, supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami terus diingatkan tujuan hidup orang percaya. Kami percaya hari-hari ini Tuhan mau supaya setiap kami tidak ada yang ditinggalkan pada waktu Engkau datang menjemput gereja-Mu di awal permai. Setiap kami akan masuk surga. Itulah kerinduan-Mu dan juga kerinduan setiap kami. Situ Bapa nyatakan isi hati-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bahkan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus setiap firman Tuhan yang disampaikan. Mari Bapa permuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kami sudah berdoa. Yang setuju percaya boleh bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk lihat kiri kanan, berikan senyuman. Luar biasa Allah kita dahsyat. Silakan duduk. Shalom jemaat kasih Tuhan. Saudara semua dalam keadaan baik. Bisa lihat tangan-tangan yang baik. Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan sekarang. Haleluya. Ya, di luar hujan. Jemaat memang pagi-pagi kalau hujan tarik lagi selimut. Tapi bersyukurlah saudara pagi ini tetap eksis. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Mari saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting, sehubungan juga dengan pesan melalui gembala pembina, gembala sidang kita. Maka kita harus kembali melihat apa tujuan hidup orang percaya. Kalau kita perhatikan di dunia sana, tentu setiap manusia mempunyai sebuah mimpi. Bahkan setiap anak kecil kalau ditanya, "Nak, nanti kalau kamu besar mau jadi apa?" Semua punya mimpi yang luar biasa. Tidak ada orang yang mengatakan, "Nak, kamu besar mau jadi apa?" Mau jadi tukang minta-minta, enggak ada.
semua punya mimpi yang besar. Itu semua baik. Namun juga tidak sedikit orang yang mempunyai angan-angan atau cita-cita. Tapi pada waktu di mana angan-angan dan cita-cita itu tidak tercapai, maka akibatnya banyak orang yang stres. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya mengakhiri hidup dengan caranya masing-masing. Maka di negara besar, negara-negara maju, banyak orang-orang yang mati, bunuh diri karena tidak mencapai tujuan hidupnya. Karena mereka hanya memikirkan untuk kepentingan daging. Yang tadinya semua adalah sebuah cita-cita, sebuah mimpi yang luar biasa. Namun pada waktu mereka hanya mementingkan yang berkaitan dengan urusan jiwa dan tubuh, lupa akan satu hal yang sangat penting, yaitu kepentingan roh. Nah saudaraku, bahkan kalau saya boleh terjemahkan kata cita-cita, angan-angan itu, saya terjemahkan dalam bahasa Sunda itu ngelamun. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada pepatah mengatakan begini, lamun, ya, lamun itu adalah mimpi, angan-angan. Jadi ada di desa, sebuah desa, ada seorang anak muda. Dia katakan kepada ayahnya, "Be," dia panggil babe, "Be, lamun," pakai bahasa Sunda gitu, "lamun aye nanti dapat 1 miliar, 500 juta aye kasih ke ibu, 300 juta aye kasih kepada babe. Babe mau beli apa? Innova? Aye beliin." Aduh, babenya masih senang. Ibunya lebih senang lagi, dapatnya lebih gede karena yang melahirkan. Terus kepada adik-adik aye kasih 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Terus babenya tanya, "Loh, buat ente apa?" "Ah, aye mau ngelamun lagi aja." Gitu. Jadi pikirnya cuma lamun terus. Jadi semua hanya angan-angan, ya. Di dunia banyak orang seperti itu. Nah, kita akan melihat seperti apa yang dikatakan pepatah yang mengatakan demikian. Yaitu bahwa tragedi yang terbesar adalah seorang telah kehilangan tujuan hidup. Bukan kematian itu. Kematian memang adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi sebetulnya tragedi yang paling besar adalah pada saat seorang telah kehilangan tujuan hidup. Itu sebabnya Amsal pasal 29:18 mengatakan demikian. Bila tidak ada wahyu menjadi liarah rakyat. Di dalam Amplified Bible mengatakan demikian, where there is no vision, the people perish. Umatku binasa karena tidak mempunyai tujuan hidup. Nah, kita akan melihat apa tujuan hidup kita orang percaya. Nah, saudaraku, kalau kita kembali melihat firman Tuhan mengatakan yang pertama, yaitu menjadi serupa dengan gambar Allah. Tuhan mau supaya kita, saudara saya, kembali kepada tujuan hidup kita. Sesuai dengan rancangan Allah dari semula, yang menciptakan manusia seturut dengan gambar Allah. Itu harus dikembalikan. Saudara, kalau saudara renungkan, firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan semuanya. Itu hanya dengan sebuah ucapan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, semuanya jadi. Saudara. Tapi bagaimana menciptakan manusia? Dia menciptakan dengan tangan. Di sini ada touching. Sama seorang, saudaraku, juru masak, seorang yang pandai membuat kue. Setiap tangan yang dibuat oleh orang masing-masing tidak sama. Sebab itu, saudaraku, mengapa hari ini banyak restoran ditanya dulu, siapa chefnya? Karena dia percaya kepada chefnya, bukan kepada merek restorannya. Siapa chefnya itu? Karena di sana ada touching.
Bagaimana saudaraku pada waktu Allah menciptakan saudara, saudara tahu? Dia menciptakan dengan tangannya. Dibuatlah dari debu tanah. Dan setelah itu Allah memberikan nafas hidup. Maka menjadi manusia yang hidup. Betapa luar biasanya di mata Tuhan setiap saudara dan saya. Namun karena dosa, itulah yang telah membuat kehilangan kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan manusia masing-masing. Saudara saya hari ini ada menjadi milik Tuhan. Saudara, engkau harus tahu satu hal yang sangat hakiki. Apa tujuan hidup saudara? Selain daripada yang tadi saya katakan, ada cita-cita ingin menjadi orang terkaya di dunia, boleh. Menjadi seorang dokter yang ternama, it's okay. Menjadi seorang arsitek, menjadi seorang insinyur, seorang ahli apapun yang terbaik, itu harus bisa terjadi di dalam gerejanya. Tapi kembali lagi, tujuan hidup kita orang percaya, kita harus kembali kepada firman Tuhan, yaitu yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia menjadi besar di sini, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara perhatikan kata serupa, artinya diawali dengan cara berpikir, cara tindakan kita. Filipi pasal 2 mengatakan, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang dimiliki Kristus Yesus Tuhan. Ini sangat penting. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang dimiliki Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku, apa yang sedang saudara pikirkan? Adakah hari ini engkau sedang memikirkan selaras dengan apa yang menjadi pikiran dari Allah yang menciptakan kita seturut dengan gambar Allah, yang telah melalui kuasa darah Yesus mengembalikan saudara kepada rancangan Allah semula untuk dikembalikan menjadi serupa dengan gambarnya? Namun adakah hari ini kita yang sudah dikembalikan, yang telah ditebus dosa saudara dan saya, ditebus dari segala kutuk nenek moyang kita? Saudaraku, adakah hari ini kita memiliki pikiran, perasaan yang dimiliki Kristus Yesus Tuhan? Ini yang penting. Dan juga di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Saudaraku, kita tidak mengikuti aliran ini, aliran itu. Tidak. Kristus harus tetap menjadi sebuah tujuan yang harus kita capai. Bukan mengikuti aliran Pentakosta, aliran karismatik, aliran Katolik, aliran ini, aliran itu. Tidak. Tapi apakah Kristus itu menjadi tujuan hidup kita? Adakah kita harus memikirkan, merenungkan firman Tuhan pagi dan siang malam, seperti apa yang ditulis dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, itu adalah rancangan Allah yang pertama yang harus saudara dan saya capai. Saudaraku, saya renungkan pada awal di mana Tuhan menciptakan manusia. Coba saudaraku kita lihat di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, menurut gambar dan rupa kita, berarti bukan satu pribadi. Di sana ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, hari ini karena kejatuhan manusia dari dosa, ketidaktaatan, maka Yesus telah membangkitkan kembali
ketaatan itu, dia sebagai sulung dari semua yang disebut sebagai gereja Tuhan. Dia ada sebagai sulung, sebagai buah sulung. Maka semua kita pengikutnya, untuk mampu mencapai kepada apa yang telah Yesus lakukan, maka Allah Bapa memeteraikan Roh Kudusnya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan di saat kita senantiasa mengadakan Roh Kudus. Saudaraku, ini adalah hal yang sangat penting. Nah, kalau kita renungkan, saudaraku, hal yang kedua, kita harus senantiasa penuh Roh Kudus. Setelah kita dimateraikan Roh Kudus, tetapi kita juga harus mencapai kepenuhan Roh Kudus. Karena itu merupakan hal yang penting. Efesus pasal 3 ayat 19 mengatakan begini. Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Unsur Allah harus memenuhi kita. Memang kita mempunyai keinginan sebagai manusia, mempunyai hobi, semua itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi saudaraku, yang paling penting di atas semuanya itu, adakah hari ini kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus? Pada waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ayat 20 menjadi sebuah jaminan buat kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kamu doakan, lebih dari apa yang kamu pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudaraku, yang di dalam kita itu adalah kuasa, yang di dalam kita itu adalah otoritas, yang di dalam kita adalah Roh Kudus, yang di dalam kita ada dunamis, yang akan mengerjakan melebihi dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Maka semua cita-citamu dari sejak kecil itu akan tercapai pada waktu engkau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sehingga engkau boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sebuah kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Bukan karena kemampuan, kekuatan kita. Saya banyak melihat saudaraku orang yang memakai kekuatan sendiri, memakai akal sendiri, memakai kepandaian sendiri. Akhirnya orang-orang seperti ini akan menjadi orang ateis yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sekalipun KTP-nya bisa ditulis Kristen, tapi pada waktu dia mulai menyombongkan dirinya, dia katakan, aku tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan, karena aku sendiri mampu, karena aku sudah kaya, karena aku sudah pandai. Sehingga itulah yang membuat orang meninggalkan Tuhan setelah kita mencapai, setiap orang setelah mencapai, yaitu keberhasilan yang menjadi mimpi dia. Tapi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, keberhasilan kita harus katakan semua karena kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan, bukan karena kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus senantiasa penuh Roh Kudus. Nah saudaraku, mungkin ada di antara kita, bagaimana kita bisa mencapai kepenuhannya. Tentu ini harus saudara masing-masing yang mengukurnya. Nah di dalam Lukas 15 memberikan sebuah direction, memberikan sebuah tuntunan, pengertian, pengajaran kepada kita. Saya memperhatikan penulis Lukas dari 4 Injil adalah penulis yang saya katakan adalah penulis yang paling tertib di dalam menulis surat-suratnya. Saudaraku, Lukas 15. Saudara, kalau saudara perhatikan ada 3 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudaraku, mengapa dia mengambil catatan tentang domba yang hilang? Dikatakan ada seorang yang memiliki 100 domba, hilang 1. Dia cari. Waktu saya renungkan, apa makna daripada cerita ini? Ini adalah gambaran dari kita Kristen 1%.
Pada awal kita menjadi orang Kristen, kita menjadi Kristen 1%, it's okay. Artinya kita memberikan waktu 1% untuk Tuhan. 99% kepentingan kita sendiri. Kalau kita baru menjadi Kristen 1 tahun, 2 tahun, tidak apa-apa. Tapi bahaya kalau sudah menjadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, tetap 1%. Berarti kita tidak bertumbuh. Itu sebabnya perumpamaan selanjutnya adalah bicara tentang dirham yang hilang. Diceritakan bahwa di dalam Alkitab Lukas pasal 15 ada seorang janda yang mempunyai 10 dirham. Dia hilang 1. Dia cari. Akhirnya didapatkan. Bahkan semua tetangganya diberitahu bahwa dia kehilangan 1 dirham. Dari 10 hilang 1 secara persentase, maka ini bicara 10%. Maka hari ini menjadi populer di dalam gereja Tuhan, kita harus mengembalikan persepuluhan yang dikaitkan tentang masalah soal uang. Sebetulnya 10% itu bukan hanya masalah uang, tapi bagaimana kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Adakah itu juga waktu yang kita berikan 10% setiap hari? Alkitab mengatakan, mengajarkan kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan hanya pagi. Bukan pada waktu kita mau tidur, tapi siang dan malam. Adakah kita memberikan waktu 10%? Namun cerita di dalam Lukas pasal 15 tidak berhenti sampai dirham yang hilang. Tapi yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikatakan bahwa seorang mempunyai 2 anak. Hilang 1. Secara persentase bicara tentang 50%. Saya mau bertanya saudaraku, dalam cerita itu apakah anak itu dicari? Tidak. Kalau sudah menjadi Kristen 50%, pada waktu dia meninggalkan Tuhan, kalau dia sudah menjadi Kristen anak, dia akan kembali. Tidak usah dicari. Saya sedang menerapkan ini kepada jemaat. Saya mengangkat seluruh jemaat. Saya katakan mereka harus menjadi Kristen sudah minimal 50%. Kristen anak. Saya tidak anggap semua sebagai domba-domba Allah. Saya tidak anggap semua sebagai dirham. Tapi saya anggap seluruh jemaat adalah jemaat anak. Hubungan anak dengan Bapa. Amin. Kalau mereka pergi, biarkan. Suatu hari mereka kembali. Kalau itu anak. Tapi kalau mereka masih menjadi domba, aku cari. Kalau mereka masih Kristen dirham, aku cari. Tapi saya anggap mereka adalah Kristen anak. Dan saya tidak pernah mencari. Mereka harus kembali. Kembali kepada jalan Tuhan. Namun saudaraku, Alkitab tidak berhenti dengan 3 perumpamaan ini. Alkitab juga menceritakan kita harus menjadi mempelai Kristus. Saya tidak yakin kalau ada seorang yang mau masuk dalam pelaminan, hari di mana yang paling berharga di setiap kehidupan manusia, yaitu pada waktu dia masuk dalam sebuah pernikahan. Maka di sini kita akan melihat hubungannya bukan lagi 50%, tapi 100%. Saya tidak yakin kalau ada orang mau menikah, dia katakan begini kepada calonnya. Mungkin dia panggil adik perempuan atau kepada calon mempelai wanitanya, Memei, 我爱你，但我只有给你99%. Aku hanya memberikan kepadamu 我的爱99%. Hah? Gak mau. Memang cinta itu egois. Saudara mau menikah dengan orang yang memberikan cintanya kepadamu 99%? Saya percaya
pada waktu hari pernikahan pun engkau akan batalkan. Kalau gitu enggak. Yang 1% itu buat siapa Koko? Aku punya simpanan yang lain. Saudaraku, 1% bisa membahayakan. Ya apa tidak? Yes or no? Or. Itu kata laki-laki. Tapi kalau kata perempuan, yes. Saya mau 100% cinta dari dia. Saya tidak mau 99,5%. Karena 0,5% pun bisa jadi berbahaya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kamu doakan, lebih dari apa yang kamu pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Yang setuju katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Angkat tangan kita. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Yang terakhir, tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara datang di tempat ini, apa tujuan saudara? Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan tetanggamu, menyenangkan istrimu. Karena ada orang yang datang terpaksa, saudara. Karena gak enak sama tetanggaku. Karena dia terlalu baik buat aku. Karena gak enak kepada istriku yang mengajak aku terus ke sini. Kalau awal boleh, saudaraku. Tapi kalau terus itu yang kau lakukan, kita tidak menjadi Kristen yang bertumbuh. Rick Warren mengatakan begini, kita diciptakan untuk kesenangan Dia. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku. Amsal 8:30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya.
dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ayat 31. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ini satu gambaran Amsal bagaimana dia mendapatkan sebuah hikmat. Bahwa nanti akan datang yaitu Yesus sebagai putra Allah. Kalau tadi katakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka dia selama di bumi ini dia menjadi kesenangan bagi Bapaknya. Firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri berkata, dia hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan. Dia taat sampai mati di atas kayu salib karena kehendak Bapa. Karena dia ingin menyenangkan hati Bapa. Demikian juga Yesus katakan, sesuai dengan apa yang tulis dalam Amsal ini. Manusia yang ada, diciptakan seturut dengan gambar Allah, menjadi kesenanganku. Dia tidak ingin satu orang pun dari muridnya sekalipun sudah menyangkal dia. Simon Petrus yang telah menyangkal Yesus, dia tidak mau kehilangan satu orang pun. Setelah dia bangkit dari kematian, dia datang sengaja untuk menghampiri Petrus. Dia tidak lagi memanggil Petrus sebagai batu karang yang kokoh, karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia datang kepada Petrus, dia katakan, Simon anak Yohanes, do you love me more than this? Hari ini Tuhan bertanya kepada setiap kita yang hadir, apakah engkau mengasihi Tuhan melebihi dari semua yang kau miliki? Ini satu pertanyaan. Kalau engkau melebihi mengasihi Tuhan dari segala yang kau miliki, termasuk istri suamimu, jangan heran kau suatu hari di usia yang sangat muda, orang yang kau kasih tiba-tiba diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau ada sesuatu yang melebihi dia. Tuhan mau saudara mengambil satu langkah hari ini. Aku mau mengasihi dia lebih dari semuanya. Amin. Amin. Kalau hartamu menjadi sebuah ikatan, kau berani melepaskan. Bukan artinya kau harus serahkan semuanya, tidak. Engkau tidak terikat kepada harta. Apakah engkau ada orang yang suka memberi waktumu? Mungkin hari ini firman Tuhan akan sedikit keras buat kita. Tapi kerinduan dari gembala adalah untuk supaya saudara melihat kembali apa tujuan hidup kita. More than anything, more than anything, I love you, Jesus, more than anything, more than anything, more than anything, I love you, Jesus, I love you, Jesus, more than anything. Mari sama-sama berdiri. More than anything, more than anything, I love you, Jesus,
berbicara terus melalui Roh Kudus-Mu Tuhan atas seluruh umat-Mu. Mulai hari ini seterusnya ada satu peningkatan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Supaya tidak lagi menjadi jemaat yang statis, tapi menjadi jemaat yang semakin bertumbuh. Berkati seluruh umat-Mu, baik secara pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih. Berkati pengembalaan setempat Bapak Pendeta Dr. Yanto Singapura. Berkati Tuhan bersama seluruh staf yang ada. Kami serahkan semua gereja-Mu dalam tangan-Mu, umat kesayangan-Mu. Terima kasih. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kami sudah berdoa. Yang setuju bersama saya katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati dengan firman yang ditaburkan. Amin, luar biasa ya. Kita diingatkan bahwa kita harus terus mengejar perkenanan Tuhan ya. Bagaimana Ia rindukan daripada kita. Karena kita diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak David atas pelayanannya. Ya, kiranya Tuhan terus pakai Pak David hikmat marifat turun atas Bapak. Dan pelayanannya makin diperlebar menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang perlu amplop bisa angkat tangannya, nanti para usher bisa menghampiri. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita tahu saat ini pada saat kita selesai pengumuman, sebelum masuk kepada doa syafaat, kita ada satu sesi doa sendiri. Saya menghimbau supaya Bapak Ibu dari rumah sudah membawa pokok doa, ya. Apa sebenarnya menjadi kerinduan yang ingin disampaikan kepada Tuhan? Apa sih sebenarnya menjadi pokok doa Bapak Ibu sekalian? Nah, saat kita doa bersama-sama, saat itu pokok doa itu kita perkatakan. Amin. Amin, ya. Hal yang kedua, tadi sebelum masuk, tim Asyar kami ada membagikan formulir. Di formulir ini, sebenarnya ini formulir adalah untuk ringkasan khotbah. Sudah sekian tahun kita jalan dengan ringkasan khotbah, setiap jemaat kita berikan ringkasan khotbah. Tapi dengan teknologi yang ada kita bisa melihat bahwa sekarang dengan WhatsApp dan yang lain sebagainya sepertinya lebih praktis. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang memang berkenan untuk mendapatkan ringkasan khotbah dalam bentuk WhatsApp ataupun Line ataupun email, ini bisa dituliskan di sini lalu dikembalikan kepada kami. Nanti pada saat kita selesai ibadah, kami langsung broadcast ringkasan khotbah tersebut. Ya. Kemarin terus terang minggu lalu kita sudah mulai dengan formulir ini, tapi hanya kembali sekitar 30-40% saja. Jadi kembali diingatkan minggu ini, kalau memang ada, kami akan langsung melakukan broadcast dan kami masukkan ke database. Jadi saat keluar dari ruang ibadah, Ibu sudah bisa terima di email, Ibu bisa terima di Line ataupun bisa terima di WhatsApp untuk ringkasan khotbah tersebut. Selebih daripada itu, kami tetap akan menghitung menjadi bagian daripada print out yang biasanya kami fotokopi. Ya. Hal yang ketiga, saya ingin mengingatkan mengenai buah sulung. Bulan Februari ini sebagaimana yang menjadi pesan dari Gembala Sidang, mari kita memberikan buah sulung. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya tanya ke beberapa sekolah minggu, kenapa sih persembahan Habel kok Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel daripada persembahan Kain? Jawabannya banyak. Rata-rata mengatakan karena persembahan Kain tidak berkenan. Karena persembahan Kain dia memberikan buah-buah yang busuk katanya. Karena tidak memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, satu hal yang pasti pada saat saya baca, pada saat saya coba mengerti, persembahan Kain dan persembahan Habel perbedaannya adalah satu. Persembahan Habel datangnya adalah dari anak domba sulung. Saya percaya, saya dapatkan bahwa Tuhan kita disenangkan oleh persembahan sulung. Dan kita bersyukur kita punya gembala yang begitu peka bahwa Tuhan kita disukakan oleh persembahan sulung. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jadi pelaku firman, kita berikan buah sulung ini di bulan Februari. Amin.
Bapak Ibu yang masih mau memberikan, nanti pada saat keluar bisa minta amplopnya yang khusus buat sulung. Sesudah itu minggu depan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan yang sudah kami sediakan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa deklarasi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau begitu baik Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala hal yang telah Engkau perkenankan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Saat ini di tangan kami adalah sebagian dari berkat-Mu yang ingin kami kembalikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kiranya ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Di saat yang bersama kami juga akan menaikkan doa deklarasi bersama-sama yang kami percaya pada saat kami perkatakan, kami aminkan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta David Cakra hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Anggrek, berikut adalah informasi untuk sepekan ke depan. Kebaktian tengah minggu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 akan dilayani oleh PDP Christian Tamtama dengan tema Bahaya Pornografi dan Games bagi Anak-anak pukul 7 malam bertempat di ICC MGK lantai 9. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Edward Supit pada ibadah pertama sampai ibadah ketiga dan ibadah yang kelima. Seburuk keadaan apapun yang saudara alami, kau sudah dengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan, saya percaya Tuhan bisa memulihkan perekonomian saudara, Tuhan bisa memulihkan keuangan saudara, Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saudara, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar buat kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ajaklah rekan, keluarga, dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan minggu depan. Sedangkan Mandarin Service pada ibadah pertama sampai ibadah kedua akan dilayani oleh Pendeta Elim Jonathan bertempat di Safirum ICC MGK lantai 9. Mari persiapkan kelahiran buah hati Anda dengan mengikuti ibadah Welcome Baby Day tanggal 28 Februari 2016 akan mengupas masalah kesehatan selama kehamilan pukul 11:30 siang bertempat di Onyx Room ICC MGK lantai 9. Minggu depan, 2 PM akan dilayani oleh Pastor Teresia Cynthia. Hadirilah ibadah Jumat Agung pada tanggal 25 Maret 2016 yang bertempat di Grand Ballroom ICC MGK lantai 10. Pada ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pukul 11 siang, serta ibadah yang ketiga pukul 4:30 sore, akan dilayani oleh Bapak Gembala kita PDM Dr. Yanto Simko Putra. Ibadah Jumat Agung ini disertai dengan perjamuan kudus dan diikuti ibadah GTC Junior Church, JT Kids Church, Sekolah Minggu, Little Blessing Toddler, dan King Kids di lantai 9. Hai baru-baru ini kan kita belajar Loving God, Love
love people. Bagaimana ya caranya kita menunjukkan kasih Tuhan kepada anak-anak lain? Gimana kalau kita galang-galang anak-anak lain yang kurang beruntung? Ya setuju, kita namakan galang dana kita ini From Children for Children. Setuju teman-teman? Ya, nanti kita akan berjualan snacks, prakarya buat kita sendiri, souvenir, dan lain-lain. Dan semua hasil penjualan kita sumbangkan ke anak-anak lain. Ya, setuju. Ini adalah kesempatan kita untuk menyalurkan talenta kita, untuk menghasilkan sesuatu dan menjadi berkat bagi orang lain. Iya, betul. Aku juga setuju. Papa, Mama, Om, Tante, semuanya dukung kita ya. Jangan lupa beli kupon belanjaannya. Dan jangan lupa beli jualanan kita juga ya. From children for children. Yeay! Demikianlah informasi untuk minggu ini. Info selengkapnya dapat Anda baca di Warta Sepekan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan seperti yang Pak Willy sampaikan tadi, saya mau mengajak Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dengan mengeluarkan kata-kata, mengucapkan doa-doa kita. Mungkin kita mau berdoa buat topik-topik pergumulan hidup kita. Mungkin saudara yang datang hari ini datang dengan sakit, berdoa untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Berdoa buat keluarga, buat usaha, buat bisnis. Mari naikkan setiap doa. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan pemazmur berkata di dalam kitab Mazmur pasal ketiga ayat yang ke-5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Mari mulai berdoa. Sampaikan setiap permohonan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Terjadi bagi setiap kami. Dan inilah doa-doa kami Tuhan. Kami persembahkan. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa. Terima kasih juga kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta David Cakra, yang hari ini memberkati GBI PRJ dalam 3 kali ibadah. Tuhan memberikan kesehatan, hikmat, pewahyuan melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa keluarga besar hamba-Mu diberkati Tuhan berlimpah. Penggembalaan hamba-Mu di Rayon 2 Tuhan. Setiap lumbung-lumbung gereja yang dibuka penuh dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kalau dalam bulan-bulan ini Tuhan tambahkan 1 tahun, genap 67 tahun. Penyertaan Tuhan sempurna.
Pewahyuan hikmat dari Tuhan melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Keluarga besar hamba-Mu dalam perkenanan Tuhan. Hamba-Mu semakin intim dan peka mendengar suara Tuhan. Kami percaya hamba-Mu sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk Gembala CK7 Bapak PDM Dr. Yanto Simko Putra yang hari ini melayani di BIC Vancouver, Kanada. Hikmat Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Tanda heran mengikuti pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan pelihara. Juga pelayanan hamba-Mu tanggal 5 dan 6 Maret Tuhan. Di BMC Philadelphia, Amerika. Hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan berhimpun orang-orang percaya. Jumlah bilangan orang-orang percaya akan ditambahkan di Indonesia. Dan kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku di Indonesia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Jakarta. Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Jakarta cinta Tuhan. Jakarta diubah menjadi Jakarta yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala, Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Berkati Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur dan Wakil Gubernur kami. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Hari jemaat kita sama-sama mendeklarasikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati jemaat CK7 berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas wilayah rohani dan jasmani jemaat CK7. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi jemaat CK7 daripada malapetaka. Dengan iman kami percaya Allah menjawab doa kami. Sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami sepanjang hari, sepanjang minggu. Kami siapkan hati menerima berkat Tuhan. Jemaat GBI Virgin dikasih Tuhan Yesus. Pulang dan bawalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Karena ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Wadah mendampingi setiap langkahku. Ketuakan dengan Roh-Mu. Kasih-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan